bukit yang sunyi tersembunyi sebuah perguruan tua. Elang Putih namanya. Tempat para pendekar ditempa bukan hanya dengan ilmu silat, tapi juga kehormatan dan juga jiwa kesatria. Disinilah segalanya bermula. Sebelum gelap datang dan segalanya berubah. Jadi ini sarang elang putih. Sudah saatnya cahaya membutakan. Lihat kalian yang kuno. Siapa kau? Berani-beraninya masuk tanpa izin. Pergilah. Sebelum kau menyesal. Sayangnya penyesalan hanya milik orang mati. Iya. Berhenti! Aku tahu siapa kau. Mata malaikat. Murid sesat dari Gunung Arga. Kurang bijak. Tapi terlalu lembek. Aku datang untuk menghapus warisanmu. Kalau begitu, aku serahkan hidupku demi menjaga ajaranku. Elang Putih, jangan padam. Guru, tidak. Dan ketika semuanya sudah nyaris hancur, seseorang datang berlari. Terlambat untuk menyelamatkan gurunya. Guru! Kau akan menyesali ini, anak gila yang emosional. Ayo mari, kubutakan jiwamu dan matamu. Mataku tidak bisa melihat. Kau masih hidup, tapi bagiku itu hukuman yang paling menyakitkan. Hidup tanpa melihat kebenaran. Dan sejak hari itu, Barda Mandrawata, sang murid terbaik Elang Putih, menjadi buta. Tapi di balik kegelapan matanya, ia bersumpah. Demi guru, demi Elang Putih, aku akan menebus semuanya. Meskipun dalam gelap, aku akan menemukan jalan. Maka dengan langkah gontai namun teguh, Barda meninggalkan reruntuhan, menuju hutan belantara, ke dalam gelap yang lebih pekat dari malam, mencari makna di balik kehilangan, mencari cahaya di balik kebutaan. Siapa di sana? Keluarlah. Makan pisang dulu biar kuat. Hehehe. Makhluk apa kau ini? Tapi baumu seperti manusia. Aku bukan makhluk gaib. Aku Sriwon. Dulu aku manusia, sekarang agak setengah-setengah. Kau tidak hanya setengah,
tapi kau sudah busuk separuh. Enak aja. Aku tinggal di hutan ini karena diusir warga kampung. Katanya aku terlalu jujur. Padahal aku cuma bilang istri lurah, kumisnya lebat. Aku sedang menuju gua hantu. Tempat yang bahkan roh pun takut memasukinya. Gua hantu. Aku juga tinggal dekat situ. Banyak suara-suara aneh di malam hari. Kayak aku kalau lagi nyanyi dangdut. Aku harus ke sana. Takdirku menuntunku ke arah kegelapan. Kalau kegelap, kenapa nggak ke PLN aja? Maaf. Siapa tadi namamu? Aku Sriwon, pendekar hutan, ahli panjat kelapa dan peluk pohon. Dan kamu? Aku Barda Mandrawata. Mulai hari ini aku akan jadi pemandu buta. Maksudku sahabatmu. Aku tahu jalan ke gua hantu, tapi jangan salahkan aku kalau ada suara arwah kentut malam-malam. Bulan demi bulan berlalu. Saat ia keluar, tubuhnya tetap buta. Tapi kekuatannya telah melampaui batas manusia. Ia kembali sebagai sosok yang ditakuti. Pendekar sakti membela kebenaran. Bang, kalau kita udah jalan sejauh ini, boleh nanya nggak sih? Ini kita sebenarnya mau kemana? Mengalir, mengikuti jalan. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Iya sih, tapi saya juga nggak baik-baik aja. Lapar nih bang. Suara ribut di depan desa terdengar. Teriakan warga jauh di depan. Warga tampak panik. 3 bandit menjarah warga. Tolong Tuan, jangan ambil barang berharga kami. Ya Tuan, itu satu-satunya barang berharga yang kami miliki. Diam! Lepaskan! Iya, benar Tuan. Tolong Tuan, jangan dirampas harta benda kami Tuan. Dari kejauhan, Barda dan Sriwon sedang menyaksikan ketidakadilan yang sedang terjadi. Kita harus turun tangan. Turun tangan? Boleh nggak saya turun badan aja? Kalian rebahan 5 menit aja. Ambil semua makanan dan emas. Jangan lupakan sabun cuci. Aku dapat wajan, tapi sini tempe gosong. Hahaha. Tolong kami. Tolong. Bang, ini penjahat mau ngerampok apa belanja bulanan ya? Lepaskan barang milik rakyat. Atau hadapi muka tongkatku. Berani juga kalian. Siapa kalian sebenarnya? Kami, maksud saya dia adalah si buta dari gua hantu. Dan saya asisten pribadi beliau yang pekerjaannya nyari job. Hehehe. Ya! Bang, salah bang, ngadep sini. Bang, salah bang, ngadep sini bang. Ya! Dari kiri bang. Ya! Dari belakang bang.
Terima kasih, pendekar. Siapa nama kalian? Aku Barda. Dan ini Sriwon. Aku Sriwon, lahir malam Jumat Kliwon. Kalau saya bersih 3 kali berarti ada hal mistis. Atau saya lagi pilek aja. Kalian pikir kami bandit biasa? Apa maksudmu? Kami adalah anak buah Mata Malaikat. Mata malaikat? Itu yang katanya bisa lihat dosa sebelum kita ngelakuin. Astaga, saya belum sempet tobat lagi. Mata malaikat akan datang dan membawa gelap ke seluruh tanah ini. Tapi kalau bisa gelapnya jangan pas jam makan siang ya. Saya trauma makan dalam gelap. Saya kira daging, nggak taunya lengkuas. Perjalanan ini belum selesai. Jika mata malaikat kembali, maka aku harus menghadapinya. Dan aku ikut. Karena kalau sendirian saya bisa nyasar ke dapur orang lain. Lentera menggantung muram di dalam ruangan batu. Mata malaikat duduk di atas kursi ukiran. Di depannya 3 anak buah berdiri menunduk. Di meja terdapat sketsa wajah si buta dan laporan kejadian hari itu. 3 orang kalah oleh 2 pengembara. 1 buta, satunya entah apa. Kalian memalukan. Ampun Tuhan, aku tidak menyangka dia sekuat itu. Gerakannya bukan sembarang pendekar. Dia tahu cara membunuh dengan tenang. Diam! Sudah kubilang, kekuatan fisik bisa dilatih. Tapi gaya bertarung itu warisan. Kalau dari gaya bertarung yang kalian ceritakan, sepertinya mirip perguruan Elang Putih yang pernah aku kalahkan. Persiapkan kuda. Kita kejar malam ini juga. Apakah Barda siap menghadapi luka lama yang belum sembuh? Ataukah ini akan jadi akhir dari si buta? Bang, ini jadi enak nih. Perasaan bulu kuduk saya merinding. Ih, serem. Ada yang datang. Barda, kau masih hidup rupanya, walau tanpa mata. Wah, ini si penjual kebencian ya bang? Mundur. Mundur Sriwon. Ini bukan urusanmu. Saya anak tangguh bang. Pernah jatuh dari pohon mangga 2 kali. Kau masih punya nyali, Barda. Tapi nyali tak cukup untuk mengalahkanku. Benar. Tapi buta bisa membuatku melihat yang tidak kau lihat. Kali ini aku yang akan menghabisimu tanpa ampun. Silahkan coba. Aku sudah tidak takut pada gelap. Karena sejak dulu aku sudah di dalamnya. Kau tak bisa mengalahkanku. Karena aku lebih buta dari orang buta. Ya! Jadi apa nih ceritanya, mau jadi apa? Ayo, mau jadi apa nih ceritanya? Siapa yang nyuruh begini-begini? Ayo ngaku.
jangan main salah-salahan. Gak dari skrip. Wis, turun. Ayo, habisi aku. Tamatkan semuanya seperti yang pernah kulakukan padamu dulu. Kau telah membunuh guruku, menghancurkan hidupku. Mataku direnggut oleh tanganmu, dan kau pikir aku akan membiarkanmu hidup. Ini untuk guruku, ini untuk teman-temanku. Bang, cukup. Kalau abang bunuh dia sekarang, apa bedanya abang sama dia? Abang bukan pembunuh. Abang itu pendekar. Pendekar yang aku lihat lebih terang dari siapapun yang bisa melihat. Kau benar, Triwon. Aku hampir kehilangan jalan karena dendam. Ternyata bukan kebutaan yang paling menakutkan, tapi kehilangan hati. Dan malam itu hutan jadi saksi bahwa pahlawan sejati bukan yang paling kuat, tapi yang paling mampu memaafkan. Namun perjalanan mereka belum usai, karena jauh di luar hutan itu penjajahan masih mencengkeram Ibu Pertiwi, dan si buta belum selesai membuka mata bangsa ini.